teman-teman. Selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesia dan Koko Matthew. Wah, Koko Matthew apa kabar? Puji Tuhan baik, Kak Kesia. Kak Kesia gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Teman-teman, gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Pastilah sehat-sehat semuanya. Wah, iya luar biasa. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Tapi kita mau tes dulu nih, Ko. Iya, ayo kita tes. Iya, coba Koko Matthew yang tes. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Sekali lagi, Ko. Lebih semangat nih, Ko. Ayo. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Wah, udah siap semua nih, Ko. Iya, pastinya dong, Kak. Iya, oke, kita mulai dalam doa ya. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa berkumpul di sini. Tuhan berkati kiranya kami ingin ibadah dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yang semangat ya teman-teman. Semangat teman. Teman-teman, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Kuat, hebat, besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Tuhan kita kuat, hebat, besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Teman-teman, kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Dengan semangat. Katakan yes bila Yesus memanggil. Katakan yes bila Yesus menyuruh. Katakan yes bila Yesus mengutus. Aku jadi saksinya di dalam dunia. Katakan no bila iblis memanggil. Katakan no bila iblis menyuruh. Katakan no bila iblis menggoda. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman, wah apa kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Harus siap dong. Nah ayo simpan dulu yang pegang handphone, yang pegang tablet, iPad. Disimpan dulu ya teman-teman. Kita mau fokus dengerin firman Tuhan dulu hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo sikap doa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang kepadamu, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan
firman Tuhan dengan baik dan kami akan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita hari ini adalah Daniel berani mengucapkan ucapan iman. Wah, Daniel berani mengucapkan ucapan iman. Ayatnya ada dalam Daniel 2 ayat 1 sampai 49. Jadi ayatnya panjang ya teman-teman. Nah teman-teman, cerita hari ini itu kelanjutan dari cerita minggu lalu ya. Nah pada waktu itu, pada suatu malam, Raja Nebukadnezar saat dia tertidur di malam hari, dia bermimpi satu mimpi yang membuat hatinya gelisah. Gelisah itu bagaimana teman-teman? Tidak tenang. Hatinya jadi tidak tenang ketika dia memimpikan itu. Ini apa yang terjadi? Ini akan ada apa begitu. Jadi kira-kira begitu. Pada waktu itu raja begitu gelisah. Ia ingin sekali mengetahui arti dari mimpi tersebut. Apa maksud dari mimpi ini? Jadi pada keesokan paginya raja memanggil orang-orang pintar yang ada di negerinya untuk menghadapnya. Nah, lalu raja mengatakan kepada mereka, "Semalam aku bermimpi. Dan mimpi itu amat menggelisahkan hatiku. Jadi sekarang aku minta kalian memberitahukan mimpi saya dan arti dari mimpi tersebut." Nah, dia sudah menjelaskan seperti itu. Nah, para orang pintar itu bingung. Lalu mereka menjawab raja, "Tolong raja menceritakan kepada kami mimpi tersebut dan kami akan mencoba mengartikan mimpi tersebut." Nah, ternyata teman-teman, raja berkeras hati, dia tidak mau memberitahukan mimpinya. Bahkan raja menjadi marah dan mengancam, "Kalau kalian tidak bisa memberitahukan mimpiku, arti dari mimpiku dan memberitahukan apa maksud dari mimpi itu, maka kalian semua akan kubunuh. Wah, dan rumah kalian akan aku robohkan. Sebaliknya, kalau kalian dapat memberitahukan mimpi dan artinya kepadaku, maka kalian akan menerima hadiah yang indah dariku, juga mendapatkan kehormatan yang besar dariku." Nah, orang-orang pintar itu menjadi bingung dong teman-teman. Kalau misalnya mereka mau mengartikan mimpi itu, mereka juga harus mendengarkan apa yang dimimpikan oleh raja, tapi raja tidak mau memberitahukan. Nah, mereka bingung. Dan orang-orang pintar itu menjadi ketakutan karena mereka tidak bisa memberitahukan mimpi raja dan juga artinya. Raja menjadi sangat marah kepada orang-orang pintar tersebut, teman-teman. Nah, itu berarti mereka akan mereka akan dibunuh dan rumah mereka juga akan dirobohkan. Wah, kasihan sekali ya teman-teman. Nah, mereka pulang ke rumah dengan bersusah hati. Aduh, hidup saya tidak akan lama lagi, nasib saya akan buruk. Nah, kira-kira begitulah. Karena hukuman yang akan mereka terima, teman-teman. Ternyata ancaman hukuman itu juga kena kepada Daniel dan teman-temannya. Lalu Daniel berkata kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang diberi tugas untuk membunuh semua orang pintar yang ada di kota Babel, "Mengapa perintah raja begitu keras?" Lalu Daniel meminta izin kepada pemimpin itu dan untuk menghadap raja. Dia bilang, "Izinkan saya untuk menghadap raja." Kemudian Daniel menghadap raja dan dengan berani Daniel mengucapkan ucapan iman. Seperti judul kita hari ini teman-teman. Berani mengucapkan ucapan iman. Daniel meminta kepada raja agar ia diberi waktu untuk memberitakan mimpi dan arti dari mimpi tersebut. Sudah. Pada saat itu raja memberikan waktu kepada Daniel. Saat itu Daniel belum tahu padahal Daniel belum tahu apa ini yang dimimpikan oleh raja. Tapi dia dengan berani mengucapkan ucapan iman teman-teman. Saat itu Daniel belum tahu apa-apa yang dimimpikan oleh raja dan juga apa arti dari mimpi tersebut. Tapi Daniel yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memberitahukan kepadanya bahwa ini arti dari mimpi raja. Ini maksud dari mimpi raja itu. Nah begitu, Daniel punya keyakinan dan dia percaya kepada Tuhan. Sesampainya Daniel di rumah, ia mengajak ketiga temannya untuk berdoa, memohon kasih sayang Tuhan, agar Tuhan akan memberitahukan mimpi raja dan arti dari mimpi tersebut kepada Daniel dan teman-temannya. Nah,
Ternyata teman-teman, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, doa mereka dijawab oleh Tuhan, dan doa mereka, ketika mereka berdoa, Tuhan memberitahukan kepada mereka apa maksud dari mimpi tersebut. Wah, mereka bersuka cita. Doa mereka dijawab oleh Tuhan. Lalu Daniel memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memberitahukan kepada kami apa arti dari mimpi raja. Lalu pergilah Daniel ketika dia sudah mengetahui apa dari arti dari mimpi raja tersebut. Lalu pergilah Daniel menghadap raja dan meminta izin untuk memberitahukan mimpi dan arti dari mimpi yang dimimpikan raja. Nah, apakah teman-teman juga ingin mengetahui apa yang dimimpikan oleh raja? Wah, Kak Desi juga penasaran nih teman-teman. Apa sih sebenarnya yang dimimpikan oleh raja? Nah, pada waktu itu raja bermimpi ada sebuah patung yang amat besar dan tinggi berkilauan tegak di hadapan raja. Dan patung itu kelihatan dahsyat sekali. Tapi anehnya patung itu berdiri dari kepala yang dibuat dari emas tua dan dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebelah dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Tiba-tiba ada sebuah batu besar terungkit dan menimpa patung itu tepat pada kakinya. Dan patung itu roboh dan remuk atau hancur seperti sekam. Jadi hancur berkeping-keping. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Bayangkan, ada gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi itu mimpi dari raja. Nah, itu yang dimimpikan oleh raja. Terus artinya apa nih teman-teman? Arti dari mimpi raja tersebut, patung tersebut menggambarkan raja-raja dan kerajaan yang saling bermunculan di bumi. Mulai dari kepala sampai ke kaki, tetapi kerajaan-kerajaan tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian batu yang besar adalah kerajaan yang diperintahkan oleh Allah sendiri yang akan berdiri dan akan kekal selama-lamanya. Raja kagum melihat hikmat dari Daniel. Lalu raja sujud menyembah kepada Daniel. Daniel diberikan banyak sekali hadiah yang dahsyat, hadiah yang indah, dan juga kedudukan yang tinggi. Dan juga Daniel dapat kehormatan seperti yang dijanjikan oleh raja. Nah, ketiga teman Daniel juga diberi kedudukan oleh raja. Wah, luar biasa ya teman-teman. Berkat iman dan keberanian dari Daniel, dia mendapatkan hadiah dan mereka juga selamat. Nah, waktu Daniel berani mengucapkan ucapan iman, walaupun mimpi dan arti dari mimpi tersebut, mungkin pada saat itu Daniel belum tahu. Tetapi Tuhan menghargai ucapan Daniel. Tuhan menghargai ucapan iman dari Daniel. Kalau saja Tuhan tidak memberitahukan mimpi dan artinya kepada Daniel, maka Daniel atau orang-orang pintar pada saat itu akan dibunuh oleh raja. Karena raja akan marah. Nah, tapi Tuhan itu setia, teman-teman. Sehingga waktu Daniel berani mengucapkan ucapan iman tanpa ragu, maka Tuhan menjawab Daniel dengan memberitahukan mimpi raja dan artinya kepada Daniel. Dengan demikian Daniel dan semua orang pintar di negeri Babel pada saat itu selamat. Wah, luar biasa. Daniel bisa menyelamatkan orang-orang banyak pada saat itu ya. Berkat keberaniannya dan ucapan imannya, Daniel dapat menyelamatkan banyak orang. Dan yang pertama adalah berkat pertolongan dari Tuhan. Itu teman-teman. Nah teman-teman, Kak Desi mau tanya, beranikah teman-teman mengucapkan ucapan iman berdasarkan firman Tuhan? Bahwa Tuhan pasti menolong, atau Tuhan pasti menyembuhkan, atau Tuhan pasti menjawab doaku, atau Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagiku. Misalnya teman-teman dalam keadaan sakit, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan,
berikan kesembuhan kepadaku supaya aku dapat sekolah kembali, dapat sekolah minggu, dapat bertemu dengan teman-temanku. Jadi kita harus yakin kalau Tuhan pasti akan menolong Kak Desi dan juga menolong teman-teman semua. Jadi kita harus yakin ya Tuhan akan setia dan akan menolong teman-teman dan juga Kak Desi, dan pada waktu itu sudah dibuktikan Daniel dapat pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Nah, seringkali kita tuh mau melihat buktinya dahulu ya, baru kita percaya. Tetapi melalui cerita Daniel kali ini, kita diajarkan untuk percaya dulu, baru Tuhan menolong dan menjawab doa kita. Jadi yakin dulu. Disinilah terletak keberanian kita untuk bertindak. Kalau teman-teman berani mengucapkan ucapan iman sesuai janji firman Tuhan, maka Tuhan akan membela teman-teman dan juga menjawab doa teman-teman. Lebih dari itu, iman teman-teman menjadi makin kuat di dalam Tuhan. Wah, jangan ragu ya teman-teman, harus percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman. Kita meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Jadi harus percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan kita hari ini, dan kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada dalam Lukas 12 ayat 32a. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Nah, ayatnya pendek sekali ya teman-teman. Oke, untuk menutup firman Tuhan kita akan berdoa. Yuk, sikap berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan yang kami boleh dengarkan bersama hari ini. Kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong kami tepat pada waktunya. Kami yakin dan percaya apapun yang kami alami pasti ada jalan keluarnya ketika kami datang kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Teman-teman, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pasti dong, Kak. Nah, pastinya teman-teman belajar sesuatu yang penting nih dari firman Tuhan. Kalau Koko Matthew belajar apa? Hari ini sih aku belajar untuk berani mengucapkan perkataan iman, Kak. Wow. Walaupun nggak mudah ya. Benar, Kak Matthew. Memang tidak mudah sih, tapi bukan berarti nggak bisa kan? Kita jangan takut ya mengucapkan perkataan iman ya teman-teman. Benar, teman-teman. Nah, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas ya. Yuk. Kerjakan dengan baik. Aktivitas kita minggu ini ialah word puzzle. Nah, teman-teman sudah siap kan? Yuk sama-sama kita kerjain. Susun ya, huruf-huruf berikut ini menjadi sebuah kata sesuai dengan cerita firman Tuhan hari ini. Soal yang pertama teman-teman, ada 5 huruf. Apa ya kira-kira katanya? Nah, soal yang kedua teman-teman, ada 6 huruf. Pasti teman-teman tahu nih apa katanya yang dimaksud. Soal yang ketiga teman-teman, ada 9 huruf. Kira-kira apa ya? Agak sulit nih kayaknya. Nah, teman-teman segera ya kirimkan jawabanmu. Thank you for playing. God bless you. Nah, teman-teman gimana? Bisa kan mengerjakan aktivitasnya? Pasti bisa lah mereka. Pasti. Nah, Kak Matthew dan teman-teman ibadah kita sudah Sudah selesai. Kakak Vita dan Koko Koko Matthew pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bless you. Bye-bye. Bye-bye.